Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bunyi bahasa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya setiap bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap kita ternyata memiliki berbagai macam jenisnya. Nah, di video ini saya akan membahasnya satu demi satu secara detail. Simak dengan baik ya. Yang pertama, bunyi berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara. Bunyi berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara terbagi 3 bagian, yaitu bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukannya. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan cara menghambat arus udara sebagian alat ucap. Sedangkan bunyi semivokal adalah bunyi bahasa yang sebenarnya tergolong konsonan, tetapi pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Yang kedua, bunyi berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu diartikulasikan. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi diartikulasikan terbagi 2 bagian, yaitu bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau lentis. Bunyi keras adalah bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai dengan ketegangan kuat arus udara, misalnya bunyi S, K, dan T. Sedangkan bunyi lunak adalah bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai dengan ketegangan kuat arus, misalnya bunyi D, G, dan Z. Yang ketiga, bunyi berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Berdasarkan jalan keluarnya arus udara, bunyi bahasa terbagi 2 bagian, yaitu bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal merupakan bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar dari rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Sedangkan bunyi oral merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dapat keluar melalui mulut. Untuk lebih mudah mengingatnya, bunyi nasal adalah bunyi yang arus udaranya keluar melalui rongga hidung, sedangkan bunyi oral adalah bunyi yang arus udaranya keluar melalui rongga mulut. Yang keempat, bunyi berdasarkan kenyaringan bunyi pada saat terdengar oleh telinga. Berdasarkan tingkat kenyaringan bunyi pada saat terdengar oleh telinga, bunyi dibedakan menjadi bunyi nyaring dan tak nyaring. Luas dan besarnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan menentukan derajat kenyaringan bunyi bahasa. Yang kelima, berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan. Berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan, bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Yang keenam, berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. Bunyi bahasa berdasarkan perwujudannya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal merupakan bunyi yang dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Sedangkan bunyi rangkap merupakan 2 bunyi yang dilambangkan dengan 2 huruf atau lebih. Bunyi rangkap terdiri dari diftong dan klaster. Diftong dan klaster mempunyai pengertian yang berbeda. Diftong adalah gabungan 2 vokal yang diucapkan sekaligus, sedangkan klaster adalah deretan konsonan yang ada pada satu suku kata. Dan yang terakhir, bunyi berdasarkan arus udara. Bunyi bahasa berdasarkan arus udara terbagi menjadi 2, yaitu bunyi egresif dan bunyi ingresif. Bunyi egresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Sedangkan bunyi ingresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai klasifikasi bunyi bahasa. Semoga dengan penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua. See you dan thanks for watching.